Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih? Bertemu lagi dengan kami kelompok 12. Dalam pembuatan video kali ini saya nggak sendiri karena ada tim di belakang layar. Ada saya sendiri, Agustina Fatimatul Khairiyah. Kemudian ada teman saya Ahmad Sidik dan juga ada Agustina Eka Melinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi dan suasana hati. Nah, daripada kita penasaran apa sih itu emosi dan suasana hati, kita langsung saja yuk simak videonya. Yang pertama ada pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Ada beberapa ciri-ciri emosi sebagai berikut: kekuatan emosi, gangguan emosi, dasar emosi, simpati, empati, jasmani atau kewisaan, dan emosi rohani. Kemudian ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Berikutnya kita akan membahas mengenai suasana hati. Pengertian suasana hati. Suasana hati adalah suatu bentuk keadaan emosional. Munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Ada beberapa sumber emosi dan suasana hati, seperti kepribadian, hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, dan gender. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Berikutnya ada pengaturan emosi dan suasana hati. Pada bagian ini, kita menilai bagaimana sebuah pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap-sikap kerja, dan perilaku-perilaku menyimpang di tempat kerja. Yang terakhir ada beberapa contoh kasus, seperti seorang manajer yang dikenal baik oleh bawahannya memiliki sifat sabar, ramah, dan dekat dengan bawahan. Suatu ketika manajer tersebut diberikan tugas tambahan di luar tugas pokoknya, yaitu sebagai ketua proyek X. Dengan segala tekanan kerja baik dari atasan maupun bawahan. Ketika kondisi beban kerja manajer sekaligus ketua proyek berada dalam kondisi berlebihan, manajer tersebut menjadi lebih sensitif dalam menanggapi masalah bawahannya, sehingga hubungan atasan dan bawahan yang dulunya harmonis menjadi renggang. Contoh konfliknya yaitu pertama, ketika bawahan meminta izin berkonsultasi mengenai kesulitan yang dialami oleh manajer, dijawab, "Lain kali saja, saya sibuk." Yang kedua, ketika ada perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan, manajer tersebut menjadi gampang marah, misalnya membanting pintu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari kami dari kelompok 12 dari awal sampai akhir. Gimana nih? Tentunya udah makin paham dong tentang emosi dan juga suasana hati. Semoga teman-teman semuanya setelah menyimak video dari kami bisa lebih mengontrol suasana hati dan juga emosi menjadi lebih baik. Kalau gitu, saya Agustina Fatimatul Khairiyah dan seluruh rekan-rekan dari kelompok 12 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.